Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Di podcast kali ini, saya akan menjelaskan satu materi yang saya pahami di mata kuliah pengantar studi Islam. Oke, sebelum saya lanjut ke materi, rasanya gak afdol kalau saya gak nyapa teman-teman semua. Halo, apa kabar hari ini? Saya harap kalian selalu sehat ya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, ada juga loh versi Islam, yaitu menjaga hati, menjaga wudhu, dan melaksanakan sholat. Hahaha, ya udahlah. Di masa pandemi ini, kita tidak bisa berkegiatan seperti biasanya, kayak nongkrong bareng, ikut seminar, jalan-jalan hangout, kuliah offline. Tapi kita harus tetap semangat ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya. Nah, judul yang akan saya bawakan adalah sumber rujukan pertama ajaran Islam. Dari pernyataan Fajrul Rahman dalam bukunya Islam dan dari pernyataan Abdullah Said dalam bukunya Islam. Pertama ajaran agama Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas dan Ijma. Tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam hadis Imam Hakim menjelaskan bahwa taraktu bikum amroini lan tazilu ma tamassaktum bihima kitabullah was sunnatir rasul. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Jika kamu tersesat, tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya jika kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang dapat menjadi sarana ibadah dalam membacanya dan petunjuk bagi manusia. Apa sih tujuan Al-Quran? Tujuan Al-Quran yang mendasar adalah menegakkan tata masyarakat yang adil berdasarkan etika ajaran Islam, yaitu sesuai dengan semangat dalam Al-Quran, yakni semangat moral, tauhid, serta keadilan sosial. Jadikan Al-Quran sebagai ruh untuk kita dalam menyemangati moral, tauhid, dan keadilan sosial. Quraisy Shihab, tujuan Al-Quran adalah Al-Quran diturunkan untuk membersihkan akal dan mensucikan jiwa dari bentuk syirik serta kemampuan memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi Allah Rabb semesta alam. Harus dijadikan sebagai sarana konsep tertulis bagi umat manusia yang meyakini bahwa Allah Rabb semesta alam, bahkan harus diyakini sebagai falsafah hidup dan kehidupan kita sebagai umat manusia. Maka ketika kita memposisikan Al-Quran, harus mampu mensucikan dan membersihkan akal kita serta tujuan kita. Selanjutnya, Al-Quran sebagai hudan dan syifa. Yang ketiga, untuk mengajarkan kepada umat bagaimana cara adil dan beradab. Selanjutnya, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, untuk berpikir keras, melihat fenomena kehidupan diri kita dan masyarakat, termasuk kehidupan bernegara. Selanjutnya, memadukan kebenaran dan keadilan
dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Selanjutnya, untuk memberi jalan tengah antara filsafah monopoli, kapitalisme, dan filsafah komunisme. Karena agama Islam disebut agama wasatiyah, yaitu menjadi penengah. Selanjutnya, untuk menekankan tekanan ilmu dan teknologi supaya tercipta peradaban yang sejalan dengan jati diri manusia dengan paduan nur ilahi. Fungsi Al-Quran berdasarkan Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, huda linnas, petunjuk bagi manusia. Yang kedua, keterangan-keterangan yang jelas. Yang ketiga adalah furqan atau pembeda. Yang keempat, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Yang kelima, mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, obat bagi penyakit hati. Yang kedelapan, penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Apa itu sunnah? Sunnah secara bahasa artinya jalan yang dilalui. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik secara perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa hadis merupakan kelengkapan bagi Al-Quran sebagai bagian dari petunjuk atau rujukan kaum muslimin. Apa itu fungsi sunnah? Secara umum, fungsi sunnah adalah sebagai penjelas dan menentukan hukum. Adapun fungsi sunnah terhadap Al-Quran adalah sebagai muhakik, penjelas dan penguat, baik secara bayan takrir, tafsir, tahsisul alam, dan bayan takrir. Sekian dari podcast kali ini dari materi pengantar studi Islam. Maaf bila ada kata-kata yang kurang menyenangkan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum